Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mitra Anugerah pada hari ini, Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020. Sebelum kita menekan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu malam yang sudah boleh kami lewati. Tuhan telah memelihara kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan siap untuk melakukan segala kegiatan dan juga pekerjaan kami. Kami mau bersatu teduh sejenak ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkuasalah atas kami agar kami dapat mendengarkannya sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersalawat Tuhan kepada kami semua, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya bacakan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dalam kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tema pada renungan pagi pada saat ini adalah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasihi, saat ini yang menjadi pembicaraan begitu marak atau menjadi viral di tengah-tengah pengerja-pengerja gereja, khususnya para pendeta, majelis jemaat, juga para aktivis gereja, dan mungkin juga di kalangan jemaat, adalah pertanyaan apakah sudah boleh melaksanakan ibadah di gereja atau tidak. Terutama kita masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Ini mulai bergulir pada minggu-minggu belakangan ini karena adanya rencana dari pemerintah untuk relaksasi atau pelonggaran dari pembatasan sosial berskala besar seperti yang diterapkan di Pulau Jawa dan juga beberapa kota, dan juga mungkin yang sudah diterapkan juga di kota Medan, kota kita ini. Tentu hal itu yang menjadi dasar bagi beberapa gereja untuk kemudian merencanakan ibadah. Bahkan saya dengar pada hari kemarin tanggal 28 Juni sudah ada beberapa gereja termasuk kita di kelas Medan 1 yang melaksanakan ibadah seperti biasa di gereja mereka masing-masing. Tentu saja hal ini menjadi perbincangan juga dan menarik untuk kita telaah dalam renungan pagi pada saat ini. Pendeta Gumar Gultom sebagai Ketua Umum PGI dalam video singkatnya yang dikirimkan kepada masing-masing gereja mengatakan bahwa di daerah-daerah yang masih berstatus zona merah tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, tetapi lebih dianjurkan melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Tetapi kalaupun ada ibadah yang harus dilakukan di gereja oleh gereja yang memutuskan hal itu, maka tetap perlu diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga beberapa hari yang lalu dari PGI Wilayah Sumatera Utara, juga PGI dari Kota Medan, dan juga Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKAG Kota Medan, dalam inti yang sama dengan itu, juga memberikan pandangan yang sama. Tentu saja hal ini membuat saya pada hari ini sebagai pendeta jemaat terpanggil untuk memberikan sikap juga kepada hal tersebut. Apakah boleh atau tidaknya dan apa yang harus menjadi sikap kita pada saat ini. Nah, pertanyaan ini menjadi sesuatu yang akan saya jawab dalam renungan di pagi hari ini. Menurut saya sikap yang perlu kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak saling menghakimi atau kita harus saling menghargai dan menghormati pilihan sikap masing-masing. Itu yang pertama. Masing-masing gereja saya yakin punya alasan tersendiri, alasan masing-masing. Karena keadaan gereja berbeda-beda, tidak ada yang sama. Baik ibadah yang dilakukan di gereja maupun ibadah yang dilakukan di rumah menurut saya sama baiknya. Sama-sama benar, walaupun juga sama-sama memiliki kelemahan dan kekurangan. Tentu apapun sikap yang kita ambil,
Tidak ada yang tanpa pro dan kontra. Kita laksanakan di gereja maupun dilaksanakan di rumah, tetap masing-masing ada plus minusnya. Tentu sikap yang dituntut dari kita adalah kita boleh saling menerima. Kalau ada saudara kita yang memilih dan memutuskan untuk beribadah di gereja mereka pada saat ini, mungkin mereka punya alasan teologis tersendiri. Mungkin juga ada alasan ekonomis dan alasan sosial yang memang harus kita hormati dan kita hargai. Tapi tentu kita berharap bahwa mereka juga dalam keadaan baik dan ibadah berlangsung dengan baik. Tetapi juga saya berharap bahwa gereja-gereja melaksanakan ibadah di gereja juga tidak menghakimi gereja-gereja yang tetap melaksanakan ibadah di rumah. Karena melaksanakan ibadah di rumah juga baik. Dan ini sesuatu yang jadi penting dalam kehidupan bergereja atau di antara kita pada saat ini. Nah, tidak ada sikap saling menghakimi dan menyalahkan mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, satu di antara lain. Sikap yang kedua adalah bahwa kita berdoa supaya gereja-gereja melaksanakan ibadah di gereja mulai hari kemarin hingga minggu-minggu selanjutnya juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun berada di gereja atau melaksanakan ibadah di gereja, bukan berarti tidak mungkin ada anggota jemaat kita yang bisa terkena paparan virus COVID-19. Karena itu kita perlu berhati-hati dan tetap waspada. Kita tetap berdoa supaya tidak ada satupun anggota-anggota jemaat di gereja yang beribadah yang menjadi terpapar karena virus tersebut. Biarlah gereja juga boleh menyikapi hal ini dengan baik dan menyediakan seluruh protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita yakin dan percaya mereka telah menyiapkan sarana untuk mencuci tangan, menggunakan masker, membatasi jarak untuk tempat duduk, juga mempersiapkan ibadah yang singkat, tidak bersalaman, membatasi usia yang datang, dan juga hal-hal yang lain. Kita tentu berharap bahwa seluruh ibadah tetap boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada satupun yang jatuh dalam sakit, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Sikap yang ketiga adalah bahwa bagi kita, gereja-gereja yang tetap memilih untuk melaksanakan ibadah di rumah, juga jangan berkecil hati. Saya tentu berharap bahwa kita memahami firman Tuhan yang kita juga baca pada hari ini. Bahwa gereja yang sesungguhnya bukanlah bangunan atau tempat yang kita sebut gereja. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Tubuh kita atau hidup kita inilah bait Allah yang sesungguhnya. Bukan bangunan atau gedungnya. Karena itu, baik ibadah yang dilakukan di rumah maupun ibadah yang dilakukan di gereja, itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan soal tempatnya di mana kita melakukannya. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah soal hati. Kemana kita mengarahkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jika hati kita terarah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang menyembahnya, maka itulah ibadah yang harus kita lakukan. Seperti itulah ibadah yang kita inginkan untuk kita lakukan. Jadi bukan di mana atau tempatnya yang menentukan, tapi hati kita yang sungguh-sungguh terarah untuk memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Saya mengulangi Bapak Ibu, sikap kita ada 3. Yang pertama, tidak saling menghakimi, tetapi saling menghargai dan menghormati satu dan lain. Yang kedua, mari kita mendoakan gereja-gereja yang mengadakan ibadah, mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik, tidak ada satupun yang jatuh dalam sakit, dan mereka menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang tidak melaksanakan ibadah di rumah, agar ibadah mereka juga tetap boleh berjalan dengan baik, dan mereka juga memahami bahwa ibadah yang dilakukan di rumah itu juga sama baiknya, karena ibadah yang sesungguhnya bukan soal tempat, karena bait Allah adalah tubuh kita sendiri, dan ibadah itu adalah persoalan hati kita yang sungguh-sungguh terarah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat yang sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk
firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan kami Tuhan sungguh-sungguh dapat boleh menyikapi apa yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan para jemaat-Mu Tuhan di gereja-gereja kami yang ada di kelas Medan 1. Bila kami tidak saling menghakimi, tetapi boleh saling menghargai dan menerima satu dengan lain. Kami juga mendoakan mereka atau gereja-gereja masalah ibadah di rumah, ibadah di gereja. Mereka juga tetap boleh melaksanakan ibadah dengan baik dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan mereka juga boleh melakukan segala protokol kesehatan juga dengan ketat. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih tak melaksanakan ibadah di rumah, dan mereka juga melaksanakannya dengan sukacita, dan mereka juga tetap memahami bahwa ibadah itu adalah bukan persoalan tempat, tetapi hati yang sungguh-sungguh tertuju untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kami juga tetap berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh apa yang kami lakukan pada hari ini. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha yang kami lakukan, berkati kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami juga dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami percaya Tuhan pasti mendengarkan dan Kau akan melakukannya. Wujudkannya seluruh rencana dan kehendak-Mu. Dan kami akan sempurnakan doa ini Tuhan dengan bersama-sama kembali akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Daripada hari ini. Daripada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.